makruh mendekati haram. Dengan bahasa mudahnya, di waktu-waktu itu tidak boleh sholat. Ada berapa waktu? Tahrumus salatu fi khamsati awqatin. Diharamkan sholat di dalamnya pada 5 waktu. Ya, ini biasanya dalam fikih disebutnya waktu karahiyatut tahrim, waktu makruh mendekati haram untuk sholat. Kapan itu? 5. 1. Habis sholat subuh sampai matahari terbit. Ya, habis sholat subuh sampai matahari terbit, sampai matahari muncul, itu kemudian nggak boleh sholat. 2. Mulai matahari terbit sampai matahari naik seujung tombak, qadra rumhin, sekadar ujung tombak. Dalam fikih itu begini, begitu matahari muncul, lalu matahari naik pelan-pelan sampai antara ufuk ini kemudian dengan matahari bisa diisi lagi oleh matahari, itu namanya ukurannya seujung tombak. Jadi matahari sudah naik ke atas sampai di bawahnya yang kosong ini bisa lagi diisi oleh matahari, itu namanya seujung tombak. Zaman sekarang alhamdulillah sudah ada waktu digital. Tinggal lihat sekarang itu terbit matahari jam 5:58. Kurang 2 menit, jam 6 itu matahari Nah, habis sholat subuh sampai jam 5:58 itu waktu yang makruh mendekati haram untuk sholat. Yang kedua, mulai 5:58 sampai matahari naik sekira-kira seujung tombak, ya 10-15 menit. Baru kemudian boleh sholat. Yang ketiga, pas matahari di atas kepala, bayangan kita nggak ada. Ya, ketika sesuatu benda tidak memiliki bayangan, itu artinya matahari tepat di atas benda itu, atau bahasa fikihnya disebut waktu istiwa. Itu nggak boleh kecuali hari Jumat. Yang keberapa sudah? 4. Yang keempat, setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Habis sholat asar sampai matahari tenggelam itu tidak boleh sholat. Yang kelima, yang terakhir, kalau matahari tenggelam kuningnya masih ada nggak? Nah, mulai dari matahari tenggelam sampai kuningnya itu benar-benar gelap, itu juga waktu yang tidak boleh sholat, waktu makruh mendekati haram. Jadi kalau kita lihat matahari tenggelam, mataharinya nggak ada tapi kuningnya masih ada, itu belum masuk maghrib lagi. Bahkan itu termasuk kemudian waktu yang dimakruhkan, diharamkan untuk sholat. Sampai kapan? Sampai yang cahaya kuning ini benar-benar hilang, baru kemudian masuk waktu sholat maghrib. Sudah sampai sini 5 waktu ini jelas? Baik. Cuma bukan kadang-kadang, keseringannya disampaikannya sampai sini tok. Nah, ini yang jadi bermasalah. Habis subuh nggak boleh sholat lagi. Habis asar nggak boleh sholat lagi. Akhirnya kemudian habis zuhur ada orang sholat, wah dimarah-marahin, kok boleh sholat haram habis subuh, sholat habis asar. Pertanyaannya, kalau memang benar iya waktunya itu habis subuh, habis asar, yang 5 tadi nggak boleh sholat, tapi sholat apa yang tidak diperbolehkan? Nah, ini yang jarang disampaikan. 5 waktu tadi, waktu isya sudah. Nah, memang 5 waktu tadi yang tidak boleh sholat, tapi sholat yang nggak boleh dikerjakan dalam 5 waktu ini cuma 2 jenis sholat. Ya, ini ingat baik-baik, ini pahami baik-baik, karena yang terjadi bahkan maaf di kalangan bagian ustaz sekalipun dia cuma tahunya kalau habis subuh nggak boleh sholat, padahal yang tidak boleh sholat habis subuh, pas matahari di atas kepala, habis asar, itu yang nggak boleh sholat cuma 2 jenis sholat. 1, yang tidak boleh sholat di 5 waktu tadi adalah sholat yang tidak ada kaitannya dengan waktu dan sebab, atau bahasanya sholat sunnah mutlak. Itu nggak boleh. Haram hukumnya atau makruh mendekati haram sholat sunnah mutlak habis subuh. Mutlak ini nggak ada sebab, nggak ada waktu, bebas kapan aja. Bukan lagi pada waktu pengen sholat aja, sholat apa nggak ada, bukan duha, bukan hajat, bukan istikharah, bukan, cuma pengen sholat aja, kemudian namanya sholat sunnah
maka kalau dilakukan habis subuh nggak boleh. Matahari yang 5 waktu tadi bukan nggak boleh, termasuk habis asar juga nggak boleh. 1. Sholat sunnah jadi misalnya nggak ada kerjaan habis asar, pengen sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak nggak boleh. 1. Yang kedua, sholat yang tidak boleh di 5 waktu tadi adalah sholat yang punya sebab dan sebabnya itu mutaakhir atau sesudah sholatnya. Supaya paham ya, saya ginikan nih. Jadi sholat itu ada yang kaitannya dengan waktu. Contohnya misalnya sholat duha. Sholat duha ada waktunya nggak? Nah, itu namanya sholat yang kaitannya dengan waktu. Ada yang sholat sunnah kaitannya dengan sebab. Contohnya orang ketika masuk masjid sunnah sholat. Kapan waktunya? Kapan aja ketika masuk. Berarti sholat ini tidak ada kaitannya dengan waktu, tapi kaitannya dengan sebab. Apa sebabnya kok jadi dia sunnah sholat? Karena sebabnya dia masuk masjid. Tapi ada sholat yang kaitannya dengan waktu. Nah, yang ketiga ada sholat yang nggak ada kaitannya dengan waktu dan nggak ada kaitannya dengan sebab. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak ini tidak boleh 5 waktu tadi. Itu 1. Yang kedua, sholat yang ada kaitannya dengan sebab. Tetapi sholat yang kaitannya dengan sebab ini dibagi lagi jadi 2. Ada yang sebab duluan baru sholat, ada yang sholat duluan baru sebab. Contohnya sholat sunnah gerhana. Kapan waktunya? Kaitannya dengan sebab, bukan dengan waktu. Kapan saja bila sebabnya ada, maka sunnah gerhana. Apa sebabnya terjadi? Pertanyaannya, sholat dulu baru gerhana, atau gerhana dulu baru sholat? Berarti sebabnya mendahului dari sholat. Gerhana dulu baru sholat. Ini namanya sebabnya mutaqaddim, bahasa fikihnya mendahului dari sholat. Nah, ada sholat yang sebabnya setelahnya baru sholat. Contoh, Pak Karno bingung mau memilih istri kedua yang di Cilengsi yang di Bantar Gebang. Kan bingung. Lalu sholat istikharah. Tapi istrinya mau bolong di belakang nggak ada. Ya kan, mau nggak assalamualaikum selesai ya kan? Akhirnya nggak sempat milih. Pertanyaannya, sholat dulu baru milih, milih dulu baru sholat? Baru berarti sebabnya Nah, maka yang tidak boleh sholat 5 waktu tadi adalah sholat yang 1 nggak ada kaitannya dengan waktu dan sebab, namanya sunnah mutlak. Yang kedua, sholat yang ada kaitannya dengan sebab tapi sebabnya belakang, mutaakhir, sesudah. Kalau sebabnya sebelum sholatnya, maka tidak haram di waktu yang 5 nih. Ini orang yang benar nggak paham nih. Sehingga misalnya kalau habis subuh sholat hajat, hajatnya udah dapat apa sholat dulu baru sholat hajat dulu baru dapat hajatnya, atau dapat hajat dulu baru sholat? Hajatnya pengen sholat sunnah hajat, ya, minta supaya proyeknya gol. Sholat dulu baru gol proyeknya, atau gol proyeknya dulu baru sholat? Kalau gol proyeknya dulu baru sholat, namanya ngaco. Berarti sebabnya sebelumnya apa sesudahnya? Sebelum sudah. Ya Allah. Sholat dulu baru sebab, atau sebab dulu baru sholat? Sholat dulu baru hajatnya kok. Berarti sebabnya belakang. Maka sholat hajat nggak boleh habis subuh, haram waktunya. Sholat hajat nggak boleh habis asar. Yang waktu 5 tadi nggak boleh sholat hajat. Kenapa jadi nggak boleh? Karena sholat hajat sebabnya kemudian sesudah sholat. Sholat istikharah boleh nggak habis asar? Nggak boleh. Kenapa? Memilihnya sesudah sholat. Artinya sebabnya sesudah sholat. Contoh lagi, orang sholat sunnah haji atau umroh
Begitu kemudian orang sampai di tempat berniat haji dan umrah, dia mandi, dia wudu, dia sholat, baru umrah. Sebabnya belakang apa duluan? Sesudah apa sebelum? Sesudah, karena dia sholat dulu baru umrah atau baru haji. Maka sholat umrah tidak boleh dilakukan habis asar dan habis subuh. Jadi dua sholat ini aja yang tidak boleh di 5 waktu tadi. Satu sholat yang gak ada kaitannya dengan waktu dan sebab, sholat sunnah mutlak. Yang kedua sholat yang punya sebab tapi sebabnya sesudah sholat. Kalau sebabnya sebelum sholat gak ada larangan melakukan sholat walaupun habis subuh dan habis asar. Contoh, orang mengqadha sholat karena dia kemudian ketiduran. Tadi kemudian sholat, misalnya dia sholat zuhur ketiduran, habis asar dia qadha sholat zuhurnya. Ketinggalan dulu baru qadha atau qadha dulu baru ketinggalan? Berarti sebabnya sebelum apa sudah? Maka mengqadha sholat bebas. Habis subuh kah, habis asar kah? Ini aneh, orang ketika ada orang habis subuh, ada waktu tuh bulan Ramadan habis subuh, ada waktu kerjanya kemudian agak siang, dia qadha sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia qadha masa mudanya jahiliyah yang enggak sholat, dia qadhanya, dia bilang enggak boleh sholat habis subuh karena itu waktu haram. Pertanyaannya, ngajinya kayak apa? Maka yang tidak boleh sesudah sholat subuh adalah kalau sholat itu mutlak, yang kedua sholat yang punya sebab tapi sebabnya sesudah. Kalau sebelum sholat mah bebas. Orang kemudian meninggal, berarti sholat. Kalau sholat orang meninggal sebelum Fitri itu aneh jadinya. Orang meninggal sholatnya sholat jenazah. Habis itu orang meninggal kemudian tangguh waktunya kemudian antara zuhur dan asar. Lalu selesai dimandikan, dikafankan, selesai habis asar. Boleh nggak disolatnya habis asar? Kenapa jadi boleh? Karena meninggal dulu baru sholat. Berarti sebabnya duluan apa sesudah? Sebabnya duluan dulu baru sholat. Kalau ada orang sholat dulu baru meninggal, papar udah lama meninggal. Karena disolatin terus. Nah ini yang kemudian jarang dipahamkan. Jadi tidak semua sholat, bahkan sangat sedikit sholat yang tak boleh habis subuh, habis asar dan 5 waktu tadi. Yang banyak bebas. Mengqadha sholat itu bebas. Kapan aja, mau habis zuhur, mau habis subuh, mau habis asar, mau matahari kemudian belum naik, terserah, mengqadha bebas. Atau misalnya lagi kemudian tadi sholat gerhana terjadinya habis asar, sunnah boleh nggak sholat? Boleh. Bukannya itu waktu makruh dan kali haram? Iya waktunya, tapi sholatnya adalah didahului sebab. Maka kemudian sholat yang sebabnya muqaddam atau mutaqaddim, maka boleh sholat walaupun sesudah asar. Masuk masjid sesudah asar. Jadi saya tadi sholat masuk masjid sesudah asar. Waktu makruh tahrim sesudah asar. Waktunya haram nggak? Haram. Masuk dia sholat tahiyatul masjid boleh nggak? Boleh. Kenapa jadi boleh? Sebabnya dulu berarti habis asar orang masuk masjid lalu sholat tahiyatul masjid sah. Jangan gua udah habis asar sholat tahiyatul masjid. Bahasanya ngaji dulu dong yang benar. Baru kemudian berfatwa. Paham? Jelas? Nah, jadi kemudian itulah waktu yang diharamkan sholat dan kemudian sholat apa saja yang diharam. Dan ini pengecualian di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram tidak ada waktu makruh tahrim, bebas. Ini keistimewaan Masjidil Haram. Di Masjidil Haram habis tawaf sunnah sholat, namanya sholat sunnah tawaf. Sholat sunnah tawaf. Dia setelah tawaf sholat sunnah. Nah, logikanya begini, orang habis sholat subuh di Masjidil Haram. Kalau di kita orang habis sholat subuh biasanya hari Minggu ngapain? Nah, jogging. Kalau di Masjidil Haram habis sholat subuh jogging tapi keliling Ka'bah. Nah, lari-larinya habis sholat subuh keliling Ka'bah. Namanya pahala nggak? Kalau di sini ente lari dari sini sampai ke Bandar Tuba nggak ada pahala yang sekali. Tapi kalau di depan Ka'bah jogging, lari-lari di depan Ka'bah putaran 7 kali kemudian habis subuh olahraga dapat, pahala dapat. Makanya untung orang yang kemudian tinggal di dekat Ka'bah tuh begitu mau jogging jangan di luar, masuk ke dalam Masjidil Haram, jogging di situ.
ditawaf itu 7 kali kemudian. Karena tawaf itu bebas, kapan aja boleh tawaf dan hukumnya sunnah. Dapat pahala. Habis itu selesai tawaf dia sholat sunnah tawaf. Padahal habis subuh, waktunya waktu makruh mendekati sholatnya sholat punya sebab. Apa sebabnya? Tahu? Sebabnya duluan atau belakangan? Padahal duluan kalau di luar Masjidil Haram boleh nggak? Nggak boleh karena sebabnya dulu. Tapi karena di Masjidil Haram maka tidak berlaku waktu makruh tahrim itu tadi. Tetap dia kemudian boleh sholat sunnah tawaf. Itu khusus untuk Masjidil Haram. Kalau di luar selain Masjidil Haram berlaku waktu karahiyatul tahrim atau waktu makruh mendekati dengan catatan sholatnya cuma 2 yang haram. 1 sholat yang gak ada kaitannya dengan waktu dan sebab, sunnah mutlak namanya. Yang kedua sholat sunnah yang berhubungan dengan sebab tapi sebabnya di awal atau mendahului sholatnya. Lain daripada itu boleh dilakukan di 5 waktu yang haram atau makruh tadi. Wallahu ta'ala.